Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Widatika NIM 1141948 dari blok 1. Saya akan membuat video tutorial cara 8, yaitu pemodelan 3 dimensi. Yang pertama, kita harus buka Agisoft untuk menggabungkan foto udara. Nah, kalau sudah, ini kita langsung buka aplikasi Global Mapper. Kemudian kita masuk ke Open Your Own Data Files. Lalu kita masukkan DEM. DEM hasil dari aplikasi Agisoft-nya. Lalu open. Nah, di sini kita langsung buat konturnya, jadi file, kemudian generate contours. Lalu di sini kontur intervalnya kita buat 1. Lalu masuk ke counter point. Di sini kita semuanya kita masuk. Jadi kita oke ini. Lalu kita bisa oke. Nah, kalau sudah, kita langsung ekspor hasil konturnya dengan cara file, kemudian ekspor vektor data, lalu ekspor shapefile. Ini kita oke aja. Lalu kita di sini export line, select, lalu kita masukkan nama filenya, kontur. Lalu ini oke aja. Nah, setelah ini kita akan buka aplikasi Axin. Nah, selanjutnya setelah kita dari Global Mapper, kita masuk ke Axin. Ini kita klik blank mapnya. Lalu kita masuk scene layers ini kita klik kanan. Lalu masuk ke scene properties. Lalu untuk koordinat sistemnya WGS 1984 UTM Zone 49S. Lalu kita oke. Kemudian kita klik kanan lagi, add data. Add datanya ini kita masukkan 3 file. Kita masukin file dem orto sama konturnya. Lalu kita add. Nah, kemudian di sini kita mulai dari dem ini kita klik kanan, masuk properties, kemudian masuk ke base height ini kita checklist floating on custom surface. Kemudian kita ganti file menjadi dem. Lalu di sini kita layer offset kita tulis 1. Lalu apply, kemudian oke. Kita ulangi hal yang sama pada orto sama kontur. Properties, base height-nya kita checklist, kemudian kita masukkan dem. Lalu layer offset kita ganti 1. Kemudian pada kontur, klik kanan, properties, kemudian kita masuk ke base height, ini checklist floating, masukkan data dem, lalu layer offset-nya kita ganti 1. Kemudian oke. Nah, ini kita kontur kita klik kanan, kemudian kita zoom to layer. Di sini kita klik 2 kali konturnya, lalu kita ganti warnanya menjadi electron gold dengan size-nya 1,5. Kemudian kita oke. Nah, kalau udah kita dem-nya ini kita checklist. Yang di checklist cuma kontur sama orto ini kemudian kita simpan filenya dengan file, kemudian save. Ini kita bisa tulis di sini. Kemudian kalau udah kita save aja. Selanjutnya kita akan untuk bagian 2 buka aplikasi Global Mapper. Nah, selanjutnya untuk bagian 2 kita masuk ke Global Mapper lagi. Kemudian open your own data files. Kita masukin file demnas. Ini kita bisa masukin semuanya. Lalu open.
checklist. Nah, kalau udah di sini kita masuk ke configuration, lalu kita projectionnya kita ganti UTM. Ini kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita buka file, kemudian export raster dan elevation data, kemudian export XYZ grid. Di sini kita ke export bounds, draw box. Kita uh, buat kotakan yang sekiranya ada perubahan gradasi warna. Saya buat di sini. Kalau ini kita oke, lalu kita oke lagi. Selanjutnya kita tulis di sini XYZ dengan type filesnya ini XYZ juga save. Langkah selanjutnya kita akan buka aplikasi server. Kalau sudah, langsung lanjut. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi server ini, kemudian kita masuk ke new plot. Di sini kita masuk file, kemudian open. Kita masukkan file yang XYZ tadi. Kita ganti all files. Lalu open. Kalau ini kita oke aja. Lalu kita masuk file lagi, save as. Kita tulis BLN. Di sini juga type-nya BLN. Nah, kita save aja. Kita tunggu. Nah, kalau udah ini udah terganti PLN, kita masuk ke plotnya ini. Ini kita bisa ubah bentuk orientasi kertasnya dengan klik kanan page header, kemudian kita bisa ganti ini portrait atau landscape. Nah, ini sudah landscape, langsung buka grid, kemudian data. Di sini datanya kita masukkan BLN, lalu open. Nah, ini ada muncul, ini kita grading methodnya nearest neighbor. Kemudian kita oke aja. Kalau udah kita tunggu sampai ada peringatan, nanti kita oke, kemudian close. Oke, lalu ini close, nggak perlu disimpan, jadi no. Kalau udah kita masuk ke map, lalu new, lalu yang mulai dari kontur. Scan BLN-nya ya. Nah, di sini ini bisa langsung kita atur, tapi kita masuk lagi ke map, lalu new dan 3D surface. Ini kita open. Nah, seperti ini. Pertama kita bisa atur konturnya dulu. Saya atur konturnya. Caranya kita klik ini udah. Kemudian di sini levels. Lalu measure konturnya kita ganti 4. Kalau lalu untuk measure contours ini kita ganti warnanya jadi orange.
Lalu untuk width-nya kita besarkan karena dia indeks kontur, saya 0,05. Selanjutnya, untuk yang minor juga sama, warna orange, tapi width-nya 0,1 aja. Kalau udah kita sekarang ngatur untuk tulisannya. Jadi di font properties, lalu ini kita ganti Times New Roman, ukurannya 12. Saya seperti ini. Kemudian untuk kita eh, atur tulisan koordinatnya di sini tuh kita masuk ke left. Di sini kita ganti font propertiesnya Times New Roman 12. Lalu juga yang bottom sama, sini 12. Nah, kita juga bisa mengganti intervalnya, tapi ini saya biarkan aja seperti ini. Kalau ini kita lanjut ke untuk 3D surface-nya. Saya besarkan dulu. Nah, langkah yang pertama kita masuk ke bagian ini ya, Object Manager ini. Untuk Z-axis, aksis plannya kita ganti XZ. Nah, kalau udah kita ini ganti fontnya 12. Nah, ini kita bisa intervalnya kita bisa ganti. Misalnya kita ganti 1000. Jadi seperti ini, tapi saya ganti tulis 500 aja. Nah, ini misalnya kita maksimumnya bisa ganti ke tetap 2000. Misalnya akses minimumnya tulis 1000 aja. Seperti ini aja. Kalau di kita sama juga yang left. Left ini kita ganti fontnya. Juga sama. Scalingnya bisa kita ubah, misalnya 2000. Lalu bottomnya juga sama. Fontnya kita ganti dulu. Yang ini misalnya juga 2000 misalnya. Nah, misalnya 2000 seperti ini. Kemudian kita masuk ke 3D surface-nya ini. Kita cek. Yang di general kita show color scale. Ini nanti dulu kita atur. Material color-nya kita ganti rainbow. Kalau udah kita klik checklist show base sama fill properties show base-nya ini kita ganti warna dark brown. Seperti ini. Nah, ini kemudian kita lanjut ke color scale. Color scale ini kita tulis misal title-nya ketinggian. Ketinggian. Lalu ini kita ubah di atas, di top. Kemudian font propertiesnya sama Times New Roman dengan size-nya 12. Lalu di sini juga kita bisa intervalnya color scale. Intervalnya misalnya kita buat 500. Nah, seperti ini. Kalau udah selanjutnya kita sudah mengatur semuanya. Kita tambahkan kontur sama ada kita klik kanan dulu 3D surface-nya, lalu add contour layer. Masukkan BLN.
Nah, yang contour layernya ini kan udah muncul di sini. Ini kita klik aja. Caranya sama tadi mengatur konturnya itu. Jadi ini kita ubah ke measure contour yang 4. Kemudian untuk measure contoursnya orange, widthnya 0,5. Dan minor contoursnya juga orange, 0,1 widthnya. Ini udah fontnya Times New Roman. Kemudian di sini kita tambahkan satu lagi, yaitu kita tambahkan one grid vector layernya ini. Masukkan BLN. Kemudian di sini vektor BLN-nya masuk ke simbol, kita ganti ke stick head. Kemudian flag ini bisa kita tulis 5 juga. Nah, sudah. Ini kita bisa atur bentuknya dengan cara klik kanan trackball ini. Kita bisa ubah bentuknya. Seperti itu. Sesuai dengan keinginan kita. Ini kita klik kanan lagi, trackballnya kita matiin. Nah, hal selanjutnya kalau udah kita bisa save filenya. Ini kita misal hasil acara 8. Hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.